Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini seperti biasa saya akan menganalisis materi lanjutan dari mata kuliah manajemen humas di pertemuan ke-6, di mana saya akan menganalisis materi tentang media relation dalam public relation. Nah, sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, sebelumnya kepada saudara-saudara atau kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, dimohon untuk klik subscribe, like, comment, and share video ini agar saya lebih semangat untuk membuat video ke depannya lagi. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan juga videonya juga bermanfaat untuk semua orang. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang media relation atau public relation. PR dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun dalam suatu lembaga, apapun bentuknya, seharusnya harus bekerja sama atau menjalin hubungan baik dengan pihak media. Karena hal ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Di satu sisi pihak media yang akan mendapatkan sumber-sumber berita yang sangat berkualitas dengan penjelasan-penjelasan yang sangat detail tanpa harus menganalisis berita-berita tersebut. Sementara di pihak lain, baik itu dalam suatu perusahaan, lembaga, atau dalam suatu organisasi, tempat kita berkibar dan berkarya akan mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mempubliskan diri, mempubliskan kepada khalayak orang, khalayak publik, tentang kehebatan produk atau jasa yang kita miliki. Nah, maka dari itulah pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan baik di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau dalam suatu lembaga kepada pihak media relation dalam suatu public relation. Nah, di mata kuliah manajemen humas ini kita juga akan belajar bagaimana menjaga hubungan baik dengan public relation pada pihak media relation. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui bagaimana konsep dasarnya dan apa yang perlu kita ketahui dan bagaimana kita harus mempelajari media relation ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus belajar media? Maksud saya, kenapa kita harus berbicara soal media? Karena dengan hal ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan media relation dalam kegiatan PR tersebut. Mulai dari bagaimana pengertian dari media relation, bagaimana jenis media relation yang dimanfaatkan, termasuk bagaimana cara memilih medianya, dan juga bagaimana prinsip-prinsipnya. Pada akhirnya kita harus memahami apa saja medianya dan bentuk kerjasamanya yang harus kita miliki di media tersebut. Nah, jadi ada banyak hal. Dengan begitu kita akan mencoba menganalisis bagian per bagian dari topik yang kita bicarakan pada video kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar atau pengertian dari media relation. Pertanyaannya, apa itu media relation? Kalau dari katanya sudah jelas ya, media dan relation. Hubungan dengan media, berarti makna implisit-nya adalah bagaimana sebenarnya dalam sebuah lembaga, perusahaan, atau dalam suatu organisasi mampu membina hubungan baik dengan khalayak media, atau istilahnya itu sering kita sebut pers. Kalau seandainya media cetak itu biasanya dalam bentuk surat kabar, bisa juga dalam bentuk majalah dan lain sebagainya, media online dan media sosial yang lainnya yang sebenarnya hari ini dan keesokannya lagi bisa kita manfaatkan. Nah, jadi media relation bisa kita maknai sebagai suatu usaha dari lembaga, pemuatan atau penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas informasi atau pesan dari sebuah lembaga melalui tangan-tangan praktisi PR, praktisi public relation officer, atau kita sebut sebagai kehumasan lah. Nah, dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman, khalayak atau publik dari sebuah lembaga tersebut, kita akan mengetahui apakah internal atau eksternal ataupun perusahaan, di mana sumber informasi atau berita-berita tersebut akan dipublis melalui media yang kita pilih. Artinya
Media itu menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga, produk, atau jasa yang ingin kita sampaikan kepada publiknya. Baiklah, pembahasan selanjutnya kepada saudara-saudara kita akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat untuk menjalin hubungan baik dengan pihak media. Yang pertama itu salah satunya adalah mengenal media massa. Media massa yang akan diajak untuk bekerja sama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi perusahaan ataupun dalam satu lembaga ataupun dalam satu organisasi, tempat akan sangat mempengaruhi tempat kita akan mempublisnya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi sekali di mana tempat kita akan publisnya. Karena sesuai penjelasan tadi, kondisi ataupun dimanapun kondisinya itu akan sangat mempengaruhi berita-berita yang sampai ke khalayak publik atau justru penerima. Jadi otomatis siapapun yang memberitakan dirinya di sana dalam suatu lembaga atau perusahaan bukan dianggap sama. Intinya kita itu perlu pengenalan terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan pihak media itu, kalau menurut saya yaitu kita harus mengenal dulu, bagaimana cara kita mempubliskannya. Kita harus mengenal media-media yang kita akan jadikan untuk bekerja sama dengan dia. Nah, apa yang kita publiskan itu juga harus kita pikirkan, apakah yang kita publiskan itu dalam sebuah bentuk produk atau jasa, dan itu harus difikirkan gitu. Nah, jadi sebelum kita memberikannya kepada si media, nah media itu juga harus memahami ini kalau berita ini cocok nggak ya gitu. Nah, jadi kita juga harus saling berkomunikasi, memberikan pendapat apakah produk atau jasa yang kami miliki dalam satu lembaga, perusahaan atau dalam satu organisasi itu tuh dapat berdampak baik pada saat diberitakan atau dipubliskan kepada khalayak publik ataupun dalam satu masyarakat. Nah, itulah syarat pertama dari bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan pihak media. Dan yang kedua, setelah pemilihan media itu dilakukan, media apa yang kita pilih sesuai dengan produk atau jasa dalam satu lembaga atau perusahaan yang akan dipubliskan itu. Oleh sebab itu lebih jauh seorang praktisi PR dalam suatu lembaga itu diajak untuk mengenal atau mengenali institusi media dan mengenali si wartawannya itu, gaya si empunya media tersebut. Nah, artinya ujung tombak dari sebuah media itu adalah kerajinan tangan dia sendiri melalui taktik dari tangannya sendiri gitu. Nah, itu bisa kita sebut sebagai seseorang jurnalis ataupun wartawan. Jadi termasuk wartawan juga harus tahu dan membawa mereka untuk mengenali lembaga atau institusi kita. Barang apa yang akan kita dipubliskan itu kita harus mengenalkan juga kepada pihak media, kepada pihak wartawan ataupun kepada pihak jurnalis. Apakah produk atau jasa atau apapun lah bentuknya itu kita harus mengenalkan kepada dia dulu, apakah media ini cocok dipubliskan atau tidak, karena ini tergantung ya terhadap apa yang kita publiskan, apakah ini akan berdampak buruk ataupun berdampak baik. Karena misalnya ini ya, kalau seandainya kita main publish saja, yang ada itu akan mencoreng nama baik seseorang yang mempublishnya gitu. Jadi intinya itu tidak sembarangan saja yang dipublish. Jadi kita juga harus kenal dahulu media apa, seperti apa publisitas mereka yang termasuk itu jurnalis ataupun wartawan gitu. Dan yang ketiga, mengenali gaya wartawan, karena ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mengingat sering tidak harmonisnya hubungan antara media dengan PR atau public relation, ataupun hubungan dengan wartawan dengan public relation. Nah, setelah itu kita harus mengenal apa itu sebenarnya media massa. Media massa itu adalah media informasi dan komunikasi yang dimana peran dan tugasnya itu adalah melakukan penyebaran informasi secara massal sehingga dapat diakses oleh seluruh khalayak publik atau masyarakat, dan pada umumnya juga pada massal juga gitu. Dan ini salah satu bentuk
proses penyampaian pesan melalui media massa yang terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Nah, dalam media massal, dalam media komunikasi, informasi itu harus melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Nah, perlu diketahui, ini sering sekali masyarakat itu mengartikan pers media cetak saja, padahal itu tidak. Yang namanya pers itu adalah mencakup segala lapisan dan bentuk media-media lainnya, baik itu media cetak ataupun media elektronik, dan juga seperti media sosial ataupun yang sekarang ini lebih booming yaitu internet ya, yang menjadi sebagai wadah atau tempat untuk menjadi hal yang wajar sekali. Karena memang media cetak itu lahir sebelum media elektronik dan muncul apalagi media sosial sekarang ini. Sehingga kita harus dapat memaklumi media cetak begitu akan dibentuk masyarakat. Sehingga ketika ditanya pers itu apa jawabannya? Jawabannya adalah media cetak. Dalam semuanya yang terkait dengan media yang sifatnya mempublis informasi terkait dengan informasi-informasi dan media sosial yang sekarang termasuk ke dalam kategori dan jenis pers atau media massa. Nah, perlu kita ketahui, hubungan atau yang dinamakan hubungan dengan media tidak akan bisa dikatakan hanya sebatas hubungan pers saja, tetapi juga termasuk dengan hubungan media massa yang lainnya, termasuk media elektronik, apakah itu dalam bentuk televisi, radio, internet, yang sekarang dunia maya itu sudah semakin luas sekali ya. Salah satunya grup dari media sosial. Dan itu adalah menjadi sebuah acuan dalam setiap lembaga melalui tangan dinginnya para praktisi PR atau praktisi public relation untuk mengelola dan menyatukan persepsi seperti memilah ataupun itu menentukan dan lain sebagainya sesuai media apa yang cocok untuk dimanfaatkan sebagai sumber publis. Jadi kepiawaian string ini yang dimiliki oleh PR-nya atau public relation yang lembaga terhadap lembaga yang sangat menentukan efek, pengaruh, dan keberhasilan berita yang akan dinaikkannya terkait dengan produk apa yang akan dipubliskan atau jasa apa yang dipubliskan sesuai apa yang dibentuk oleh dalam suatu perusahaan, lembaga, ataupun dalam suatu organisasi. Nah, baiklah saudara-saudara, semuanya jika kita jadikan atau kita dijadikan atau ditakdirkan maaf kalau seandainya kita itu dijadikan atau ditakdirkan sebagai seorang praktisi public relation dalam suatu lembaga, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin, ada mesti yang perlu kita ingat, ada yang perlu kita pahami terkait dengan prinsip-prinsip kerja media. Pada akhirnya kita juga akan bisa mengenali tidak hanya sekedar mengalahkan atau justru saling sangat siap untuk membuat sebuah pemberitaan atau sebuah berita apa yang ingin kita jual di media tersebut. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu yaitu tentang media massa. Media massa pada prinsipnya dia menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi yang dijual itu maksudnya adalah fakta dan kenyataan. Jadi kalau bisa yang jangan pernah menjual informasi yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan bagaimana faktanya, bagaimana nyata, apakah informasi itu benar-benar ada gitu. Jangan pernah menjual informasi yang hanya sekedar itu bertele-tele namanya itu. Karena jika media mempubliskan atau memberitakan sesuatu yang tidak real, maka pada umumnya masyarakat itu akan membuktikan gitu bahwa informasi ini tidak benar. Nah, jadi ini akan berdampak buruk dengan pihak media. Bukan hanya sebagai lembaga saja, kita di media juga akan tercoret gitu, akan nama baik kita itu akan turun gitu. Biasanya ya kalau begitu mereka tidak akan mau lagi bekerja sama, tidak akan mau lagi untuk menjalin hubungan baik lagi, nggak mau gitu. Soalnya kan gara-gara informasi yang dia berikan itu tidak akurat, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Jadi di sebuah media itu dia merasa, aduh
kenapa ya dulu saya nggak cek gitu informasi yang sebenarnya, wah ternyata ini nggak benar gitu, kok saya bisa, dan jadi itu pemikiran yang tidak gimana ya, dia tuh berpikir kalau begini caranya saya lebih hebat daripada masyarakat dong gitu kan, karena masyarakat itu lebih tahu daripada saya gitu. Jadi di sebuah lembaga atau perusahaan itu ya jangan coba-coba untuk memberikan informasi, jangan coba untuk menjual informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan faktanya. Nah, itu yang poin pertama. Dan yang poin kedua, media massa membentuk kenyataan. Jadi ya memang real data kenyataan yang dibentuk oleh media. Jadi kondisi-kondisi real itu di lapangan itu yang akan dimanifestasikan dalam satu berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi oleh sebab itu ya media massa itu juga perlu hati-hati gitu sebelum dia menerima penjualan informasi atau berita dari sebuah lembaga, itu dia juga harus mencari gitu, meneliti itu, karena kan di media itu kan adanya wartawan sama jurnalis, dia nggak mungkin lah kan menerima informasi yang asal-asalan saja, dia juga harus mencari tahu kebenarannya gitu. Nah, di sini sifatnya massa atau media massa ini akan membentuk kenyataan itu. Nah, jadi kalau seandainya ternyata berita itu diangkat adalah buruk, maka itulah fakta dan data yang akan dibentuk oleh mindsetnya, dan si masyarakat jadi hati-hati dengan kondisi dan kenyataan yang akan diperoleh dan didapatkan oleh media massa. Maka perlunya adanya kerjasama dengan media-media tertentu, atau justru banyak media yang sehingga memang yang betul-betul terbentuk, yang akan dilihat itu adalah citra baik dari cerita tersebut. Jadi ya sebenarnya ya kalau media massa itu kerjanya juga berat sekali ya, kalau saya analisis ini ya. Kalau itu misalnya seorang wartawan gitu, itu ya benar-benar hati-hati saja gitu. Makanya kita melihat kan, sudah lihat kan seorang wartawan itu tuh gimana, tidak asal-asal gitu menerima informasi. Dia juga harus bekerja keras itu bagaimana, pergi ke lapangan. Sepertinya ada kasus artis selebriti gitu kan, yang baru saja keluar dari penjara. Nah, seorang wartawan itu kalau ingin mencari informasi ya langsung saja ke lapangannya gitu kan, apakah ini fakta nyata atau tidak gitu. Kalau seandainya ini bohong, nah itu bisa saja itu mencoreng nama baik media. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, media itu menemukan makna. Nah, jadi kita justru menemukan makna dalam sebuah media. Nah, jadi berita yang didesain oleh para wartawan tersebut melalui media itu membuat kita akhirnya menemukan makna-makna tertentu yang kadang membuat kita tuh selama ini sulit melihat, justru tanpa tidak pernah menyadari itu. Maka dari itulah media yang luar biasa itu adalah media yang menemukan atau membuat berita dengan konteks real, melalui data real. Data real itu maksudnya data yang sesuai faktanya, sesuai kenyataannya. Nah, ketika akan menaikkan sebuah berita, karena sifatnya itu empirik, dan media massa itu memiliki komersial, jadi mau tidak mau itu akan begitu. Jadi nilai komersialnya itu akan menjadi sangat tinggi, dan Anda harus efektif dan interik di belakang setiap berita itu, harus mempersiapkan semuanya. Nah, terkait dengan para pekerja media, siapakah mereka? Itu mulai dari editor, redaktur, dan yang terakhir itu adalah ujung tombak dari wartawan ataupun jurnalis. Dan inilah mereka itu disebut sebagai wartawan atau jurnalis yang sering terlibat pada lapangan praktisi public relation di lapangan, karena akan mengejar berita yang mengambil berita, menemukan berita, bukan berita, atau melakukan pendataan terhadap data-data yang dinaikkan sebagai sumber-sumber informasi. Untuk membuat pemberitaan adalah wartawan untuk memahami semua aspek yang berhubungan dengan media relation yang ditugaskan wartawan. Karena itulah
Tuntunan bagi seorang praktisi atau public relation itu harus mengerti dan memahami pekerjaan-pekerjaan di media ini. Seperti apa sebenarnya wartawan dalam pekerjaan, sehingga kondisi ini harus mulai diyakini dan mulai dipahami dasar data yang akan dianalisis dari para praktisi PR, sehingga tidak hanya memberikan tuntunan pada akhirnya nanti, tetapi dengan memahami kerja seseorang, kita akan bekerja sama dengan baik. Tidak hanya sekedar menuntut, tetapi juga dinamakan hubungan yang saling memberi dan menerima, saling memahami satu sama lain. Dan sekarang karena kita butuh, maka kita harus memahami sebagai sebuah organisasi, lembaga, dan kita butuh wartawan gitu, seperti media. Maka tuntutan bagi lembaga praktisi PR ini untuk memahami sebenarnya kerja wartawan itu seperti apa gitu. Ada satu hal yang jelas, yaitu secara umum pekerjaan wartawan atau jurnalis itu dalam pekerjaan itu yang selalu diberi oleh waktu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak bisa seperti kita dari jam sekian sampai jam sekian, karena dapat dikatakan bahwa mereka itu adalah time is money. Waktu adalah uang. Mereka itu benar-benar ketika ada satu berita saja yang penting, mereka langsung bekerja, langsung naik ke lapangan. Apalagi kalau wartawan media elektronik itu ya begitu cepat, karena informasi itu sifatnya adalah kebaruan, bahkan yang dibeli oleh orang lain. Mahalnya berita itu adalah seberapa banyak atau cepatnya mereka memberitakan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita seperti contohnya bekerja sebagai seorang wartawan di media elektronik. Media elektronik itu kan bisa saja seperti di televisi, di radio, ataupun di internet. Nah, kita ambil salah satu di televisi. Kita kan bisa melihat itu di berita di salah satu televisi yang sering itu di TV One lah contohnya. Nah, kita melihat itu para wartawan di hari libur saja itu dia bekerja gitu, seperti kayak di tepi jalanan lah, ketika ada seorang artis selebriti itu berkeluar dari penjara lah, dia langsung ke sana gitu. Malahan kan wartawan itu juga jenius ya, kalau menurut saya dia tuh lebih tahu duluan gitu dari pihak keluarga. Misalnya dalam kasus misalnya artis itu di penjara gitu kan, dia sudah tahu saja kapan tanggal keluarnya, kapan dia disidang, kapan dia itu masuk penjara. Nah, dia tuh sudah tahu saja gitu. Nah, jadi seorang wartawan itu yang bekerja di media elektronik itu dia gimana ya, harus dia tuh update sekali dengan kasus-kasus atau berita-berita yang terjadi di Indonesia ini. Nah, jadi kalau seandainya kita bekerja di media massa ini, ya itulah salah satunya, kita harus on time. Kalau bisa kan 1 jam atau 2 jam sebelum berita itu dipublis, itu kita sudah berada di sana, kita sudah menunggu di luar itu apakah jam berapa orang ini keluar. Tapi kita tidak boleh menyerah gitu. Saya melihat ya di YouTube lain ya, kalau seorang wartawan itu dia sempat duduk termenung-menung, nungguin orang gitu kan, nungguin yang akan diberitakan. Nah, setelah semuanya tuh keluar, misalkan artis ini ya, misalnya artis itu sudah keluar, nah dia tuh sudah bermenung-menung, Pak bagaimana ini Pak, apa tanggapan Bapak ini gitu. Nah, jadi harus tanggap sekali gitu. Itu saya melihatnya sangat luar biasa sekali ya, seorang wartawan yang bekerja di media elektronik, khususnya itu di televisi. Dan saya lihat ya di televisi itu di sebuah apa namanya tuh yang kayak di apa namanya tuh ya, kayak orang yang memberitakan gitu. Dia langsung terhubung dengan seorang wartawan. Dia menanyakan bagaimana kondisinya di situ Yuni ya gitu kan. Dia langsung terhubung gitu, dan dia langsung menceritakan melalui mic-nya gitu. Itulah luar biasa hebatnya seorang wartawan kalau menurut saya ya. Dan yang kedua, kerja wartawan itu seringkali tidak lazim jam kerjanya. Mereka tidak lazim dibandingkan dengan profesi kita ke profesi yang lainnya. Mereka bisa bekerja siang, malam, pagi, sehingga memang secara fisik kadang-kadang mereka itu bisa sangat lelah sekali dibandingkan kita. Karena ketika kita sudah tahu jam kerjanya, kita pasti sudah lihai, memiliki insting.
kita main sangat dirasakan di mana tuh untuk hari ini, untuk mulai hari ini apa memungkinkan kita untuk mendiskusikan soal sesuatu yang akan dinaikkan dengan berita ini. Nah, maksud dari poin kedua ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, seorang wartawan itu sangat jenius kalau menurut saya. Dia itu ya kalau saya tuh dia tuh memiliki prinsip time is money, waktu itu adalah uang. Kalau seandainya kita besok aja lah, mungkin dia tuh besok mungkin keluarnya artis itu, besok aja kita ke sana gitu kan. Tapi seorang wartawan itu nggak seperti itu. Dia itu baik itu malam, baik itu siang, pagi, dia itu tetap bekerja apapun, walaupun itu hari hujan, banjir, nah dia itu tetap berada di situ gitu. Dia berusaha untuk memberikan informasi sesuai fakta lapangan. Nah, itulah kalau menurut saya ya, kalau orang itu bekerja sebagai wartawan itu sangat luar biasa sekali. Dan saya seperti contoh ya, di kampung ya, ada satu masalah, ini sedikit saya ceritakan. Ada satu masalah di adat nagari gitu kan. Nah, tiba-tiba saja saya nggak tahu nih masalah di nagari itu apa gitu, tapi tiba-tiba saja wartawan itu sudah sampai ke sana. Bagaimana mereka itu mengetahui kalau di situ ada masalah gitu? Dan beberapa menit atau beberapa setengah jam berita itu sudah keluar di televisi gitu, di media elektronik. Nah, itulah sangat luar biasa sekali ya. Baik itu siang, pagi, jauh, malam, itu dia bekerja terus itu. Nah, yang poin ketiga, dalam kondisi tertentu seorang wartawan itu sering sekali kehilangan hari liburnya. Mereka kadang-kadang hari Minggu, walaupun tanggal itu merah, Lebaran dan lain sebagainya, harus cari berita karena ada tuntutan untuk membuat berita terbaru. Itu adalah salah satu pekerjaan wartawan dengan konsep kerja seperti kompromi atau kompromi waktu terhadap emosi antara wartawan. Nah, ini maksudnya di poin ketiga ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada poin pertama dan kedua. Itu wartawan itu pertama itu time is money. Yang kedua itu wartawan itu dia memiliki otak yang sangat jenius. Dan yang ketiga ini dia wartawan itu seringkali kehilangan hari liburnya karena ya malam saja dia bekerja, siang saja, pagi saja, dia tidak menentu gitu, tergantung berita baru. Jika ada berita baru dia langsung datang ke sana gitu. Nah, kadang pas hari libur seperti kayak libur nasional kayak 17 Agustus, kayak hari lahirnya Muhammad, kayak apa namanya tuh, Maulud Nabi gitu kan, kayak tahun baru, kayak lebaran gitu kan, kayak akhir raya Idul Fitri gitu kan. Seorang wartawan itu tidak mengambil hari liburnya, justru di saat-saat yang itulah wartawan itu bekerja karena dia bukan data informasi. Oh, di daerah Lampung masyarakat di desa ini sangat semangat sekali melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri gitu kan, bla 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 bla, banyak lah ceritanya kan. Kalau saya lihat ya, dia tuh apa nggak sedih gitu, nggak pulang kampung. Mungkin itulah kalau menurut saya dia tuh sangat luar biasa sekali. Kalau saya bekerja itu mungkin saya harus kuat gitu demi masa depan gitu. Jadi itulah beberapa sedikit cerita dari saya, dan ada beberapa karakteristik wartawan itu sendiri. Antara lain itu yang pertama adalah wartawan itu tidak menjadi protokol liar. Jadi nggak usah panjang-panjang karena time itu is money. Time is money buat mereka. Jadi tidak harus, kalau memang sudah dijanjian, jadi harus to the point saja, jangan banyak-banyak protokoler, banyak bunga-bunganya langsung. Jadi kalau sampaikan maksudnya dari kita yang baik saja. Dan yang kedua itu wartawan itu dikejar deadline. Jadi buat mereka nggak ada istilahnya membuat coffee morning dulu, santai-santai dulu, itu nggak ada gitu. Karena berita yang harus dinaikkan hari ini justru secepatnya naik karena melalui proses editing itu langsung dipubliskan gitu. Jadi seorang wartawan itu harus sigap gitu, nggak boleh bertele-tele, ya kamu aja lah, saya nggak mau, kamu aja kan saya udah tadi berbicara, kamu aja lah editin, nggak ada gitu. Nah, jadi yang ketiga itu wartawan itu menyukai persahabatan. Artinya jangan berikan dinding yang besar gips seperti bawahan atau atasan, mentang-mentang ada bos dan pimpinan kemudian
ada sekehendak memberikan perintah kepada karyawan untuk independen. Mereka hanya kenal dengan teman, jadi mereka tidak kenal dengan birokrasi yang panjang. Jadi kedekatan emosional, hubungan antara selevel siapapun itu di lembaga kita tuh jangan dibawa kepada konsep ketika kita ingin mempubliskan satu berita, sehingga mereka itu akan menelusuri, dan kita juga bisa bermain dengan kondisi itu dari data yang ingin kita sampaikan dengan baik, karena pertemanan akan membuat berita itu menjadi lebih enak disampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu bad news is a good news. Nah, berita buruk adalah baik buat mereka. Semakin menilai-nilai jual tingginya gunanya kita memanfaatkan karakter ini. Jadi jangan sampai berita buruk itu yang akhirnya dijual oleh mereka, dan wartawan itu tidak menyukai amplop. Wartawan itu tidak menyukai amplop. Jadi kita harus perlu hati-hati ya, wartawan itu tidak semua wartawan itu yang real. Seorang jurnalis justru nuraninya itu tergantung ketika Anda mengeluarkan amplop, karena idealis mereka tidak diberitakan, mereka beritahu adalah nilai berita itu suatu kebenaran. Jadi kalau bermain dengan berita kemudian Anda bayar atau sejumlah teman-teman, justru akan merugikan Anda sendiri. Dan yang kelima itu wartawan menyukai eksklusivitas. Semakin eksklusif beritanya, maka semakin keren buat mereka untuk mempubliskan. Wartawan semakin berpendidikan hari ini, jadi mereka itu sangat pintar sekali ya. Kalau seandainya berita yang dipublikasikan itu sangat wow sekali, sangat membumi sekali, sangat ditunggu-tunggu oleh khalayak publik itu. Nah, itu kesempatan bagi seorang wartawan itu untuk mengeluarkan aspirasinya gitu, mengeluarkan kepandaiannya di bidangnya gitu. Karena seorang wartawan itu ya menurut saya itu dia berpendidikan gitu. Maka kelihayan dari komunikator, kemampuan komunikasi, skill komunikasi public relation itu atau public relation itu dalam sebuah lembaga kita akan sangat menentukan sekali. Baiklah, sekian dari saya tadi itu. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan melihat berbagai macam kegiatan aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation. Artinya ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praktisi public relation. Yang pertama itu disebut sebagai press conference atau konferensi atau media. Nah, ini biasanya diberikan cara simultan oleh seorang pejabat pemerintah atau non-pemerintah kepada sekelompok wartawan yang dilaksanakan jika terjadi sesuatu sangat amat penting dan sangat inisiatif sekali dalam sebuah lembaga atau perusahaan atas permintaan media-media sendiri. Nah, jadi press conference ini sebenarnya artinya itu adalah duduk bersama sejumlah kelompok wartawan, sekelompok media atau sekelompok pers untuk menyampaikan sesuatu pemberitaan, satu berita terkait dengan isu-isu bagi yang berkembang gitu, isu-isu yang berkembang. Jadi sekali kita ngomong, seluruh dunia itu, seluruh media itu menganggap itu adalah berita. Jadi ini bisa dimanfaatkan dari sisi waktu, dari sisi tempat, dan dari sisi biayanya. Dan yang kedua itu biasa disebut sebagai press briefing. Nah, jadi istilah yang membentuk pegawai atau kegiatan yang bekerja. Press briefing itu biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat-pejabat PR atau praktisi PR-nya lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas lembaga itu. Dan yang ketiga itu sering disebut sebagai press tour. Tour itu diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga atau dalam satu organisasi dengan kegiatan untuk mengunjungi dan melakukan tour, mengunjungi daerah-daerah tertentu, tempat tertentu, dan sekaligus wisatawan yang bersama, dan mereka mendapatkan informasi untuk kemudian diditekskan dan untuk dipubliskan. Dan yang keempat itu disebut sebagai neo release atau new press atau itulah semacamnya. Bahasa kerennya tuh yang biasa disebut orang itu di siaran-siaran lainnya tuh biasa disebut dengan siaran pers. Nah, berita ini dibuat oleh stafia yang diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat di media sosial ataupun di media massa secara utuh ataupun melalui proses editing.
dibuat dengan secara singkat dan juga jelas. Minimal itu mengandung unsur proses pencarian berita kepada wartawan. Biasanya itu dia menggunakan 5W dan 1H. Saudara-saudara semuanya, ada banyak sekali istilah-istilah yang muncul dalam kegiatan-kegiatan media relation ini. Kegiatan-kegiatan media relation ini yang dilakukan oleh staf public relation bekerja sama dengan media dalam rangka menjaga hubungan baik dengan media. Dan adapun istilahnya itu yang pertama yaitu special event. Berarti hal ini memang spesial sifatnya dari event-event yang diambil dari acara atau kegiatan-kegiatan yang didapatkan. Barangkali ini salah satu bentuk sebagai waktu kegiatan dari public relation yang sangat penting dan mampu meningkatkan. Dan secara publish, kegiatan ini merupakan sebuah publisitas, bentuk kegiatan sebagai publisitas untuk melakukan penyiaran berita dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Jadi keren sekali ya, karena ini dimanfaatkan hampir seluruh praktisi public relation. Yang kedua yaitu first lunch, makan siang. Hal ini maksudnya adalah menyampaikan informasi terbaru tentang lembaga sehingga secara akurat, secara akumulasi tanpa disadari kita hanya mengeluarkan biaya transportasi untuk dipubliskannya karena mereka sudah diundang untuk menyiarkan atau mempubliskan berita-berita yang terbaru. Yang ketiga yaitu first interview atau wawancara media. Nah, di mana pejabat public relation ini atau manajemen diwawancari oleh wartawan. Jadi di sini kita undang wartawan-wartawan tersebut ke kantor, ke dalam sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan untuk mewawancari kita agar berita itu bisa dipublis dan sifatnya itu memang abadi. Media massa yang kita pilih itu kemudian kita undang wartawan yang kita ketentukan, kita sampaikan, dan setelah itu didesain dan disepakati bersama untuk dalam bentuk wawancara. Namanya juga salah satu strategi ya, dan menjaga nama baik media. Baiklah, kita juga sudah berada pada pembahasan terakhir terkait dengan etika media relation. Jadi mengarah kepada bagaimana konsep kita sebagai publik bisa memahami setiap media sehingga nanti kita bisa memilih atau memilah sekaligus menentukan media-media apa saja, media-media mana saja, kegiatan-kegiatan, dan kemudian apa yang kita pilih yang paling tepat. Nah, ini terkait dengan kode etik atau humas public relation pemerintahan. Yang pertama itu yang sering disebut itu adalah praktisi atau public relation atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi public relation yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan persnya itu dengan tugas dan fungsi organisasinya itu institusi sesuai dengan pers yang berlaku. Dan yang kedua itu adalah public relation atau praktisi public relation atau kehumasan tidak diperkenankan seharusnya tidak diperbolehkan melakukan terhadap media massa yang sifatnya itu independen dan insan pers atau mencegah pemberian barang jasa atau istilahnya itu adalah pemberian amplop yang tidak jelas sehingga media itu bisa diputarbalikkan. Artinya itu harus coba menarik untuk berita benar-benar sehingga wartawan-wartawan atau jurnalis itu memang bertugas. Nah, maksudnya di sini adalah mereka yang memilih atau memiliki idealis berusaha untuk menarikan berita-berita yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemerintahan. Jadi sebenarnya imbalan-imbalan itu sifatnya membuat seseorang atau jurnalis atau wartawan itu menjadi tidak objektif terhadap satu berita saja, apalagi terkait dengan informasi dengan publik. Dan yang keempat itu biasanya disebut wartawan Indonesia itu memiliki sifat yang sangat sopan atau hormat memperoleh berita yang didapatkan dari publik, di mana dia tuh selalu mengatakan identitas kepada sumber-sumber beritanya, jadi tidak akan pernah melakukan plagiarisme dia tuh. Yang kelima yaitu wartawan Indonesia tuh
memiliki kehormatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bukan informasi yang salah. Dan yang keenam itu wartawan Indonesia juga tidak menerima suap, di mana dia itu menyalahgunakan profesinya sendiri. Jadi itulah beberapa kode etik dari sebuah wartawan. Seindah yang kita bayangkan yang terjadi dari hal ini, dari yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi public relation di lembaga manapun untuk bisa lebih kenal, lebih dekat, sehingga di proses kerjasamanya yang kita bantu usaha dan kita bina biasanya menjadi sangat baik sekali, sehingga di antara keduanya itu saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video dari saya dan analisis terkait dengan materi media relation atau public relation. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.